Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Oke. Terkait dengan latihan soal persiapan midterm test yang telah Miss Aya berikan kemarin, ya, ini saya akan sampaikan pembahasannya di sini. Silahkan dicermati dengan sebaik mungkin ya. Mulai nomor 1, ya, given an exponential expression 5 to the power of 4 is equals 625. It can be written in logarithmic expression as, ya. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Kita lihat dulu bagaimana definisi dari logaritma ya yang berhubungan dengan perpangkatan. Kita tahu bahwa apabila kita punya perpangkatan A, pangkat X sama dengan B, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi logaritma, yaitu di mana A sebagai basis ya diletakkan di sini. Terus B ya diletakkan sebagai numerusnya dan X ya adalah hasilnya. Sehingga untuk soal nomor 1, 5 pangkat 4 sama dengan 625 itu adalah 5 ya, log 625 sama dengan 4. Begini ya. Pengubahan bentuk eksponen ke logaritma untuk nomor 1 adalah jawabannya E. Oke. Sekarang nomor 2. Ya, nomor 2. Kita pertama kali melihat dari yang diketahui. 60 pangkat A sama dengan 3. Maka kita ubah dulu menjadi bentuk logaritma, yaitu 60 ya, log 3 sama dengan A. Jadi A siapa? A nanti adalah 60 log 3. Sedangkan 60 log B sama dengan 5, itu kalau kita ubah bentuknya menjadi logaritma, itu adalah 60 log 5 sama dengan B. Jadi B siapa? B adalah 60 log 5. Oke, kita lihat soalnya. Di sini soalnya adalah 12 pangkat 1 min A min B per 2 min 2B. Dari soal ini kita fokus ke pangkatnya dulu ya. Kita mau mengubah pangkatnya dulu. 1 min, ya, A-nya siapa tadi masukkan? A-nya tadi adalah 60 log 3. Ya. Terus B-nya adalah 60 log 5. Begini, dibagi 2 ya, dikurangi 2B. B-nya adalah 60 log 5. Nah, kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, maka semuanya kita jadikan dengan bentuk logaritma berbasis 60. Jadi 1 dijadikan bentuk 60 log 60. Ya, karena 60 log 60 hasilnya 1. Terus dikurangi 60 log 3 ya, dikurangi 60 log 5. Dibagi, nah sekarang 2. 2 bagaimana? Ya, 2 itu adalah berarti 60 log 60 pangkat 2. Karena kita tahu kalau 2 dimajukan ke depan berarti 2 kali 60 log 60. Ya. Dikurangi, nah ini kan 2 akan kita jadikan sebagai pangkat. Jadi 60 log 5 pangkat 2. Kita hitung 60 semuanya sudah sama, basisnya 60. Maka kita tulis ya, 60 log, ingat di rumus yang ini. Ya, di rumus yang ini. Kalau kita punya A log X dikurangi A log Y sudah sama-sama basisnya A, maka X dan Y-nya kalau dia dikurangi berarti dia dibagi. Kalau ditambah berarti dia dikali. Ya. Jadi 60 dalam kurung ya, kita kurung dulu aja. 60 dikurangi 3 dibagi 3 maaf. Dibagi 3 dibagi 5 ini. Terus per 60 ya, log ini 60 kuadrat itu adalah 3600. Sedangkan 5 kuadrat itu adalah 25. Ya, jadi 3600 dibagi 25. Nah, hasilnya berapa? 60 ya, log. Kita bagi ya, 60 dibagi 3 20, 20 dibagi 5 4. Jadi 60 log 4 per
60 log ya, 3600 dibagi 25 itu adalah 144. 60 log 4 dibagi 60 log 144 menggunakan rumus yang ini, P log X dibagi P log A sama aja dengan A log X, sehingga hasilnya adalah 144 log 4. Ini kita ubah dulu, 144 menjadi 12 kuadrat, log 4 menjadi 2 pangkat 2. Berdasarkan rumus yang ke-6 ini ya, ada A pangkat M log X pangkat N. Pangkatnya kita bagi pangkat yang belakang dibagi pangkat yang depan, baru dikali dengan A log X. Sehingga ini diterapkan ya pada soal ini, yaitu 2 per 2 begini. Ya, 2 dari pangkat ini dibagi ini kali 12 log 2. Ya, 2 dibagi 2 berapa? 1. Sehingga hasilnya adalah 12 log 2. Ini siapa? 12 log 2 adalah ya hasil pangkat dari ini. Ya. Sehingga pertanyaannya kan tadi 12. Pangkat ini ya, 1 min A min B dibagi 2 min 2B itu adalah 12 log 2. Hasilnya berapa? 12 dipangkatkan 12 log 2. Kita lihat ada rumus yang mirip. Nah, yang ini ya. A dipangkatkan A log X, hasilnya adalah X. Sehingga 12 pangkat 12 log 2 hasilnya adalah 2. Yang mana? Yang B. Selanjutnya nomor 3. Simplify log ya, 1 per 10 akar 10. Yang pertama kita ubah dulu ya, log menjadi bentuk perpangkatan ya, 10 kali ya, akar 10 itu adalah 10 pangkat setengah. Selanjutnya log 1 per 10 pangkat 1 ya, kalau tidak ada pangkatnya itu pangkat 1 dikali 10 pangkat setengah, maka pangkatnya kita tambah 1 ditambah setengah itu adalah 3 per 2 ya. Log 1 per 10 pangkat 3 per 2 kalau kita naikkan itu menjadi 10 pangkat min 3 per 2. Nah, di sini kita lihat ini belum ada basisnya ya. Kalau belum ada basisnya, sesuai dengan common logarithm di sini, common logarithm ini, maka yang tidak tertulis itu adalah basis 10. Sehingga sebenarnya ini adalah 10 log 10 pangkat negatif 3 per 2. Nah, dikedepankan pangkatnya min 3 per 2 dikali 10 log 10. 10 log 10 adalah 1, sehingga jawabannya adalah min 3 per 2. Oke, nomor 4 sekarang. Kita lihat nomor 4 semuanya sudah berbasis 2. Ya, kalau sudah berbasis 2, kita gunakan rumus ya, yang mana? Sifat yang ini. Ya, A log X per Y itu sama aja dengan A log X min A log Y. Nah, ini di sini kita dapat yang ini dulu, ya. Dan yang penjumlahan, maka kita ubah bentuknya ke yang ruas kiri. Apa? Menjadi 2, ditulis cukup sekali aja, 2 log ya, dalam kurung berarti 4 dikali 12 dibagi 6 ya. Hasilnya berapa? 4 dikali 12 itu adalah 48. 48 dibagi 6 itu adalah 8. 2 log 8 sama saja dengan 2 log 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3, sehingga 3 kali 2 log 2 hasilnya adalah 3 kali 1 yaitu 3 ya. Jawabannya adalah 3. Untuk nomor 5 pertama kita rubah dulu bentuknya. 5 log akar 3 menjadi 3 pangkat setengah dikali 9 itu 3 pangkat 2 begini. Log 125 itu dijadikan 5 pangkat 3 ya, ditambah yang 16 itu berarti 2 pangkat 4 log ya 32 itu 2 pangkat 5. Nah, yang akan kita selesaikan yang perkaliannya dulu. Ada pangkat setengah ini
dia maju ke depan berarti setengah kali ini, terus ini ada ini 3 dibagi 2 ya, 3/2 ini 2 ya, sorry tadi ini setengah tadi. Nah, 3/2 dikali 5 log 3 ya, kali 3 log 5 begini. Nah, 5 log 3 dikali 3 log 5 menggunakan sifat yang ini ya, A log X dikali X log Y ya, ini apabila sama-sama X, ini apabila sama-sama X ya, sehingga hasilnya adalah A log Y. Untuk soal ini berarti 5 log 3 dikali 3 log 5 adalah 5 log 5 ya, pecahannya kita kalikan 3/4 kali 5 log 5 gini. Nah, hasilnya adalah 3/4 ya. Terus yang ditambah ini kita hitung pangkatnya berapa, pangkatnya adalah 4 dan 5, maka 5/4 kali 2 log 2 ya. Berapa 5/4 dikali 2 log 2, yaitu 5/4 kali 1 adalah 5/4. Terus ini ditambah 5/4. 3/4 ditambah 5/4 adalah 8/4 ya, 8/4 adalah 2, maka jawabannya adalah ya A, 2. Ketahui ya, 5 log 3 sama dengan A, 3 log 4 sama dengan B, maka berapakah nilai 4 log 15 dalam A dan B? Pertama, 4 log 15 ya, berdasarkan rumus yang ini ya, kalau ada A log X berarti log X per log A ya, maka kita terapkan di sini adalah log 15 begini ya, per log 4. Nah, log 15-nya nanti kita jadikan menjadi log 3 kali 5 ya, per log 4. Nah, ini basisnya belum ada, sesuai dengan yang diketahui ya, ada 5 log 3 dan 3 log 4. Jadi ada basisnya ada 5 dan ada 3. Nah, kira-kira kita terapkan yang mana, 3 apa 5? Nah, sesuai dengan ini. Kalau kita terapkan 5 log 4 nggak ada di soal ya, sehingga kita pilih yang 3. Kalau sudah, kita jabarkan ya, 3 log, nah kalau ada perkalian berarti penjabarannya adalah penjumlahan 3 log 3 dengan 3 log 5 ini per 3 log 4. Misalnya kamu bingung, nanti 3 log 5 nggak ada Miss, tapi kan sudah diketahui kan ada 5 log 3 ya. Nah, 5 log 3 dengan 3 log 5 itu nanti bisa dicari ya. Saya ke sini ya, oke, saya ke sini, 3 log 3 1, nah 3 log 5 itu adalah kebalikan dari 5 log 3, sehingga kalau 5 log 3 adalah A, berarti 3 log 5 adalah seper A. Terus 3 log 4 itu adalah B. Ini sudah merupakan jawaban, tetapi karena belum ada di soal, maka harus diubah dulu bentuknya. Ya, yang atas disamakan dulu penyebutnya sama-sama A. Ya. Nah, begini ya, jadinya ya, dibagi A berarti 1/1, itu berarti A dibagi 1 A kali 1 A, begini ya, terus yang tetap. Setelah itu A plus 1 ya, per A, yang ini B per 1 ya, nah kalau dibalik berarti kali 1 per B. Sehingga A plus 1 per AB. Jawabannya mana? A plus 1 per AB, yaitu jawabannya adalah A. Oke. Nomor 7 ya. 7 pangkat ya X min 5 itu adalah 1. Oke, kita tahu sebuah konstanta yang dipangkatkan berapa hasilnya 1 itu lalu dipangkatkan 0. Begini ya. Sehingga siapa? X min 5 ini harus kita sama dengankan 0. Oke, berarti X min 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5. Oke, ini adalah jawabannya ya, X sama dengan 5. Nomor 8, ini sama. Karena di ruas kiri ada basis 3, di ruas kanan itu juga harus dijadikan basis 3. Jadi 3 pangkat X kuadrat min 5X ya.
min 3 sama dengan 3 pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3. Kalau basisnya sudah sama, cukup kita ambil pangkatnya aja. Ya. Kita ambil pangkatnya aja begini. Nah, terus kita pindah atau ruas kanan dan kiri kita kurangi 3 ya. Oke. Begini. Kalau cara gampangnya 3-nya pindah ke kiri menjadi min 3 kan. Jadi X kuadrat min 5X begini min 6 sama dengan 0. Nah, karena kita punya persamaan dalam bentuk kuadrat, maka harus kita faktorkan. Ingat pemfaktoran ya, Mbak Mas. Ya, min. Ya, min itu harus berbeda, satunya plus, satunya min. Terus 6, ya yang ada 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah, yang apa namanya? Kalau menerapkan tanda plus dan min itu nanti hasilnya 5, itu adalah yang 1 dan 6. Ya. Jadi dia kan di tengah di sini mintanya negatif 5. Ya, sehingga negatif itu yang lebih besar, yaitu yang 6. Ya, yang positifnya 1. Sehingga hasilnya adalah X plus 1 sama dengan 0 or X minus 6 is equal 0. Ya, X is equals negative 1 or X is equal 6. Jadi mana jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Nah, oke. Untuk pembahasan nomor selanjutnya ya ada di video yang setelah ini.